Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana wa addabahu fa ahsana ta'dibahu. Wa arsala liyutimma makarimal akhlaqi safiyahu wa habibahu sallallahu alaihi wasallam ma a'zama khuluqahu wa atamma tahdibahu wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man akhadha min hadihi nasibah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Ibu-ibu jamaah pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang banyak dipenuhi malaikat, yaitu majelis ilmu, majelis taklim. Kita mau memulai sebuah kitab yang fenomenal dari sisi penulisnya, seseorang yang sangat agung di dalam Islam, yaitu Imam Al-Bukhari. Kitab yang akan kita kaji namanya Adabul Mufrad. Sudah barang tentu namanya saja Adabul Mufrad. Kitab menjelaskan tentang tata krama. Sebelum kita mengkaji sebuah buku, kenalan sama penulisnya itu penting, Bu. Kitab ini syarahnya 2 jilid, setebal begini 2. Saya punya, alhamdulillah. Kitab ini judulnya Adabul Mufrad. Syarahnya disebut Fadlullahis Samad fi Tawdihi Adabil Mufrad. Karunia zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Penjelasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ibu-ibu sekalian, penulis kitab ini, syarah itu yang menjelaskan kitab ini, seseorang namanya Fadlullah Al-Jailani. Beliau adalah seorang profesor di Universitas Utsmaniyah di Hyderabad. Di mana Hyderabad itu? Di India sekarang. Insya Allah orangnya masih hidup. Imam Bukhari sudah sedo, yang memberikan penjelasan kitab ini itu masih hidup. Namanya Fadlullah Al-Jailani. Saya tidak menjelaskan siapa beliau yang di India itu, karena memang mujahadahnya orang India dan Pakistan di dalam studi hadis itu diakui dunia. Sehingga kalau ditanya siapakah penulis sejarah hidup Nabi Muhammad, sejarah hidup sahabat sing paling hebat, sing juara siji sak dunya, kudu wong Indonesia, kudu wong Arab, tapi rata-rata India, Pakistan. Kalau yang terkenal yang dapat penghargaan namanya Syekh Mubarak Furi. Buku dapat King Faisal Award. Sekarang penulis kitab ini namanya siapa tadi? Imam Bukhari. Anda tahu namanya siapa beliau itu, nama aslinya? Bukhari itulah jenenge kampung, jenenge kota di wilayah Uzbekistan sekarang. Bukhara itu nama sebuah kota. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah, saya pernah ke kubur beliau di daerah Bukhara. Kuburnya itu dibangun dalam kunjungannya Pak Soekarno ke sana. Kami waktu itu datang terus kepengen ketutup, tapi karena matur suwun kepada orang Indonesia kami diizinkan masuk. Nah, Imam Bukhari itu namanya Muhammad. Dia punya adik namanya Ahmad.
Bu tak ceritani wong iki dhisik. Ya. Keniru kan. Tak urut ya. Abu Abdillah itu kunyah beliau. Jadi Pak Lutfi itu Bu disebut Abu Zaki. Lah iki Abu Abdillah. Ini namanya kunyah. Gelar. Kalau anak saya laki-laki itu sing bareng itu jadi Yusuf, saya disebut Abi Yusuf. Sakarep sing wong itu. Seperti Umar itu dua anak Abdullah, Abdurrahman, tapi dia sebut Abu Hafiz. Bapaknya Hafsah. Sakarep sih. Jadi Pak Lutfi oleh disebut Abu Thoraya ya oleh. Tapi wong seneng sini. Iku sakarepe wongi. Itu loh ya. Oke. Sudah. Imam Bukhari itu namanya Muhammad, dua adik jenenge Ahmad. Cuma dua bersaudara kok. Lahir di Bukhara, di kampung namanya Khortan. Namanya Khortan. Nah, nama lengkapnya begini. Coba perhatikan ini, itu tak takon di situ. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Udah enggak gampang iya apa-apa. Namanya dia Muhammad. Bapak dia jenenge Pak Ismail. Pak Ismail itu duwe bapak jenenge Ibrahim. Ibrahim itu duwe bapak jenenge siapa tadi? Bardizbah. Bardizbah ini mengguru kepada orang namanya Al-Ju'fi, seorang ulama yang menjadi sebab keluarga besar Bambai Imam Bukhari masuk Islam. Al-Bukhari nama tempat. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak Imam Bukhari yang namanya Ismail itu sempat ketemu Imam Malik karena sebagai seorang pedagang yang cinta ilmu dia. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah. Meninggal usia 62 lebih sekian bulan. Mirip kayak Rasulullah SAW. Jadi Imam Bukhari, aku ini pernah mimpi tidaklah Rasulullah menginjak satu jejak, satu langkah kecuali aku menginjak langkah itu. Pada usia di bawah 10 tahun, Imam Bukhari itu sudah hafal Quran fluently. Pada usia di bawah 10 tahun, beliau sudah mampu mengoreksi ketua MUI di negerinya. Jadi beliau cerita kepada penulisnya, dia punya juru tulis. Sejak usia berapa Anda diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk senang menghafalkan hadis? Pada usia di bawah 10 tahun. Nah, kemudian pada usia 10 tahun ada ulama di negerinya itu menyebutkan satu riwayat hadis. Kata Imam Bukhari kecil usia 10 tahun itu, si fulan itu tidak ketemu si fulan. Maka koreksi beliau kepada ketua MUI setempat itu cukup mencengangkan. Tenana, ngarek cilik kok ngandani. Iya, semestinya si fulan ini namanya ini, ketemu sama ini. Coba Anda rujuk kepada kitab Anda di dalam. Maka ketua MUI itu masuk ke kamarnya, lihat bukunya, sing bener ya apa boleh. Maka Imam Bukhari membenarkan hafalannya ketua MUI setempat. Sudah. Pada usia sekitar 16 tahun,
Ibu-ibu tak ceritani ya. Iki jadi roh hebat Imam Bukhari. Di bawah usia 16 tahun itu bapaknya Imam Bukhari itu wafat. Namanya Pak Ismail. Kemudian Pak Ismail ini menjelang wafatnya mengumpulkan 2 orang anaknya sama istrinya dalam begini. Dek, kalau orang aku ini meninggalkan harta cukup banyak. Jangankan aku memperolehnya dengan cara yang halal, yang syubhat saja tidak ada. Ibu-ibu, saya ketika berkunjung ke Uzbekistan berjumpa dengan penjaga makam Imam Bukhari. Itu saya bertanya tentang apa hebatnya Imam Bukhari itu. Salah satunya adalah garansi keberkahan, kehalalan rezeki yang diperoleh bapaknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kesungguhannya. Ya, itu katanya penjaga makamnya. Ya, saya lanjut cerita ini. Ketika Imam Bukhari kecil, usia 5 atau 4 tahun, dia buta. Terus ibu nangis. Bendino tahajud ibu. Maka ibunya bermimpi ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim bilang kepada ibunya Imam Bukhari itu, Bu, wong wedok, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu itu. Maka keesokan paginya Bukhari kecil usia 5 tahun yang buta itu bisa melihat lagi. Itu cerita di sini juga ada, cerita dari guru saya juga ada. Pada usia 16 tahun, Muhammad dan Ahmad sama ibunya, bapaknya sudah wafat, berangkat menuju haji. Ibu-ibu sekalian, dari Bukhara di Uzbekistan, Asia Tengah, menuju Mekah dan Madinah itu jauh. Silakan tengok peta ya. Waduh itu jauh banget. Ya, ketika sudah sampai di kota Madinah, maka Bukhari muda usia 16 tahun ini bilang ke ibunya, Bu, aku oleh enggak Kak Muli? Aku oleh enggak Kak Muli? Wis ibu mulai apa adik? Maka pengembaraan intelektualnya itu dimulai pada usia 16 tahun. Dia sudah berkeliling ke negeri-negeri dengan bekal peninggalan harta ayahnya ini untuk berguru kepada ulama-ulama di seantero negeri Islam. Pada setiap singgah di satu negeri, maka di pasar-pasar, di masjid-masjid itu senantiasa diumumkan, wa ya raghibal ilm, wahai orang yang senang menuntut ilmu, telah datang kepada kalian Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Diumumkan gitu. Maka orang-orang kumpul di masjid. Dan waktu itu Imam Bukhari itu membuka majelis imla namanya. Majelis imla itu beliau itu, kalau ngaji Imam Bukhari itu, ada orang membaca 15.000 hadis, beliau nggak megang catatan. Ya mirip ibu-ibu kalau rekaman. Jadi Imam Bukhari, nah, itu kekuatan hafalan beliau. Dan orang-orang itu membenarkan dan membetulkan catatannya itu dari hafalan Imam Bukhari. Satu kali duduk itu 15.000 hadis. Jadi beliau biasa sekali duduk itu beliau membacakan hadis, orang-orang mengimla itu didikte, menulis dari hafalan Imam Bukhari. Sehingga ibu-ibu sekalian, Imam Bukhari itu dijuluki Amirul Mukminin fil hadis, pimpinan orang beriman di dalam hadis. Dan tidak ada orang selama Islam itu ada di muka bumi ini yang mendapatkan gelar semacam itu.
dan itu anugerah dari ulama seluruh dunia pada setiap zaman, mengakui tidak ada orang yang sehebat Imam Bukhari di dalam hafalan hadis. Belum selesai, saya kurang dikit cerita ini. Imam Bukhari memiliki karya monumental namanya Al-Jami' As-Sahih. Kumpulan hadis sahih yang berisi 7.000 sekian hadis, yang beliau saring, beliau filter dari 200.000 hadis yang beliau hafalkan. Jadi dari 200.000 hadis itu diperes jadi cuma 7.000. Dari 7.000 ini nanti diperes lagi sama seorang ulama namanya Al-Murtadha Az-Zabidi menjadi 2.500 hadisan. Orang Indonesia di Temboro, di Madiun itu masih ada beberapa yang hafal 2.500 hadis. Biasanya di masjid-masjid warna biru itu tulisannya ringkasan Bukhari. Itu karya Murtadha Az-Zabidi. Ringkasannya Sahih Bukhari yang 7.000 itu dibikin 2.500. Sudah? Kemudian ibu sekalian, ini terakhir, para ulama mengatakan tidak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih sahih, lebih akurat, lebih benar setelah Al-Quran dibandingkan Sahih Bukhari. Itu pengakuan setiap zaman itu begitu. Menjelang Imam Bukhari wafat, setelah beliau keliling ke negeri-negeri Islam pada usia 60 sekian, beliau pulang ke kampung halamannya di Khortan dan beliau wafat di kampung halamannya di usia yang mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi yang saya kenal ibu-ibu sekalian, orang yang saling cintanya kepada Rasulullah dan wafatnya itu mirip usianya dengan Rasulullah itu 3. Abu Bakar itu 63 tahun, Umar bin Khattab itu 63 tahun, Imam Bukhari itu 63 tahun. Itu saking mendarah dagingnya cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kitab yang akan kita kaji yang tebelnya segini ini, saya rada bimbang. Ini mungkin apa udah ngaji. Saya itu dilematis mau jawab pertanyaan, ya apa ngaji ada belum mufrad. Saya senang-senang saja. Saya sudah membaca kitab ini, alhamdulillah tuntas kitab ini. Tempo hari kan pertemuan terakhir itu ada ibu minta ini. Saran saya ibu-ibu beliau terjemahannya, masa jilid. Ada terjemahannya. Ini syarahnya. Syarahnya ini salah tulisannya jilid-jilid, pakai tanpa gambar. Yes. Ya mendingan dibaca. Nah, syarah itu penjelasan. Cukup saya saja yang baca. Itu. Ya, Anda beli terjemahan saja. Gitu. Ada terjemahannya cuma 1 jilid. Tapi tanpa penjelasan. Saran saya jangan yang 2 jilid. Yang 1 jilid saja. Saya lupa Pustaka Imam Syafi'i atau apa ya. Sudah menerjemah. Kalau yang sudah ada ini penjelasannya nanti ibu-ibu, Anda kalau membaca penjelasan itu mungkin Anda malah bingung. Mungkin Anda malah mendingan dibaca noyangan. Ya. Sudah? Sekarang kita kaji kitab ini. Syarahnya namanya Fadlullahis Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad. Karunia zat yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Penjelasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Nah, kenapa kok Imam Bukhari menulis kitab ini? Ini kitab tentang tata krama yang cara memfilter hadisnya di bawah kriteria Sahih Bukhari. Itu ibu sekalian. Hai, ini memang bab-babnya itu lagi sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu. Pesan saya sebelum mengkaji kitab ini,
bantulah putra putri dan anak mantu Anda untuk berbakti kepada Anda. Sebab saya melihat fenomena yang menyebabkan anak tidak berbakti itu salah satunya memang bapak ibu itu jarang supaya anak tidak berbakti. Tuntutannya, ekspektasinya kedua. Engko mantu pertama go kongguan dari yoyo, mantu kedua karena biasa-biasa go rengginang, wis cara menghadapi ini itu beda. Dan ini sih menyebabkan anak tidak bisa berbakti. Jangan kepingin berbakti, tapi ekspektasinya kedua. Paham ya Bu ya? Ini cocok kayaknya nih ibu-ibu ya. Nah ini saya itu selama perjalanan kemarin itu belajar, ibu-ibu itu putra putrinya 3, suaminya sudah meninggal. Ketika mau berpesiar itu ngelompokno anak telu jange itu. Untuk melepas ibunya mau bepergian itu ngelompokno anak itu. Orang dulu bawa ke hotel iki sak durunge mama iki dolir. Juga mau rapi wah ngelir. Padahal dia sudah tua, kepingin duit. Oh macam-macam. Ada seseorang orang tua yang begitu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan baktinya anak-anaknya. Aku bisa nanti berangkat ini pernah no disaungnya gak uang mesti jadi. Anakku nomor 2 terno, anakku nomor 3 gini pak, kali gini. Orang sing jadi ibunya itu gelok gitu loh. Saya nguniku cerita nguniku akeh. Cerita nguniku akeh. Sehingga kalau orang itu mendapatkan baktinya anak di usia tua, itu rezeki. Minimal, lo ini sore lo Bu, aku ketekan kok, mari asal Pak, minimal. Anakku itu kaya bahasa nyambut gawe. Iki gak cocok. Tak kirim, karena aku tak buang nama setelah. Bahasa dia kesel. Ternyata dia usaha kalau dimanfaatkan. Wes sakit bapak lagi nembui sambil dia setengah. Wes, itu sampai orang sing gelem wong aku. Paling tidak ini dulu. Sama ini dia standar. Lek arek itu wes sholat 5 waktu jejak. Gak gawe masalah, alhamdulillah. Wes ya, itu sama kayak stipu, gak gawe masalah. Gak terlibat narkoba, koncone genah. Paling nemen melek ambal lah. Subure untuk karipan iki wis. Gak apa-apa wis. Ya jarno iku kawane enom iku. Kok ngene, opo? Ani pondok subure 6:30. Wis biasa. Gini Bu. Ya, ekspektasi Anda jangan tinggi. Gitu. Terus biasa saja. Pokoknya gak terlibat narkoba, pergaulan yang kena, wis dididik pelan-pelan. Kok suwe-suwe sholat itu jejak. Ini kenyataan Bu. Saya melihat alumni pondok itu 100 orang di Malang. Sing sik sholatnya jangkep itu kira-kira 10. Anda jangan terlalu tinggi ekspektasi. Ini dunia nyata yang sama ada ini. Baik ya. Sekarang kita masuki bab nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut, dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Lu ya halaman kedua itu silakan dilihat. Kalau ayatnya saya belum tahu. Di sini nggak disebut. Pokoknya halaman kedua surat Al-Ankabut. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada ibu bapak. Ayat model begini ada 3 dalam Al-Quran. Surat Luqman, surat Al-Ankabut, sama surat Al-Ahqaf. Redaksinya hampir mirip-mirip. Yang mau Quran setengah ngantuk bisa menjawab. Sudah? Sudah?
Nanti silakan dijadi sedikit, tulis cepet aja. Karena bojo kitab ini kadang-kadang saya suka kebut-kebutan. Ngopet itu bojo. Sekarang hadisnya. An Abi Amr Asy-Syaibani yaqul, seorang ulama tabi'in namanya Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, haddatsana sahiba hadhihi dar, telah menyampaikan kepada saya pemilik rumah ini, wa au'ama biyadihi ila dari Abdillah. Orang ini sambil menunjuk rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala, dia mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, manakah amal yang paling dicintai, yang paling diridhoi oleh Allah Ta'ala? Qala, maka Nabi bersabda, itu tanyanya Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Qultu tsuma'ai, kemudian apalagi? Qala tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada ibu bapak. Qultu, aku bertanya lagi, tsuma'ai, kemudian apalagi? Qala tsummal jihad fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Haddatsani bihinna wa istadatu lazadani. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, mek ngono itu, kalau seandainya saya dapat tambahan keterangan, dia tak tambah oleh. Gitu. Baik. Sekarang amal yang paling utama itu 3. Salat, bakti kepada ibu bapak, berjihad di jalan Allah. Tak cerita ini terkait sholat ya Bu ya. Suatu ketika saya diajak jalan oleh orang sudah sepuh, orang yang sangat senior, sepuh. Beliau itu alumni Gontor, satu kelas di bawah Pak Hasyim Muzadi. Anda tahu Pak Kiai Supran Makmun? Nah, beliau di bawah. Jadi sepuh nih, ajak keliling anaknya 7, keliling lah, mau menunjukkan ini kita wakaf saat ini sakserono, ya, iya Pak. Yang nyendiri putra beliau. Ketika waktu sholat sudah menjelang, saya bilang, Pak, nanti kita sholat di situ, jam 11 lebih dikit. Tahu-tahu beliau menangis. Nah, kenapa kok menangis Anda? Kenapa yang bilang seperti itu bukan anak saya? Berarti anaknya itu gak pasti orang seturunan sholat dulu. Kenapa? Yang bilang itu kok saya? Sama kok butuh anak gue ya? Saya ketika tinggal di puncak, dia itu juga seperti itu. Allah. Aku tidak sampai melakukan masjid, oh gitu aja sama itu anak itu dulu. Ketika aku tinggal di sini, wah, anak si disetrum mau ngajak sholat itu kebanggaan. Suatu ketika beberapa waktu yang lalu beliau berpesan kepada saya, suatu anakku kalau jodoh, sing lanang, aku gelem Pak golekno, tapi arek itu ngaji sekali. Menurut saya iya, aku dulu loh gak membeli kucing dalam karung atau menawarkan kucing dalam karung, aku mau. Iya lah sampean alumni Gontor, tapi anak sampean. Nah, saya bilang begitu kepada Bu, ini pelajaran murid tak Cita. Ya, kalau hubungannya apa syarah di sini, kau no. Tapi lek sampean itu dua anak sih, ono setrume atene berangkat nang luar kota iku nyediakno sarung, sajadah dicepakno, wis ora setrume. Tapi kepikir sholat aja gak, itu bahaya, ya. Terus yang kedua, yaitu berbakti kepada ibu bapak. Kenapa kok dipandang utama? Tidak ada pihak yang lebih baik setelah Allah dan Rasulnya
dan banyak mencurahkan kebaikan kepada manusia melebihi seorang orang tua. Bapak Ibu, coba lek wong tua ono masalah. Kira-kira anak yang punya harta melimpah sampai berani berkorban sampai 1,5 M. Disiputi oleh bojo sayang. Ya, paling tidak sih getar. Gemetar lah, katanya berinfak untuk orang tua sih. Tapi kalau orang tua dulu anak itu loro, entek piro karena nomor sedikit. Mikir, yang penting anak waras. Paling-paling pesanan dokter, lakukan yang terbaik, tidak peduli biayanya berapa. Itu lah orang tua nah. Kemudian yang berikutnya, fumal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah, yaitu mencurahkan potensi harta maupun nyawa untuk kepentingan agama, itu termasuk perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Hadis yang berikut. Target saya 5 bab, jadi agak cepat, keterangannya gak terlalu. Hadis yang nomor 2. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ridha rabbi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Dalam tanda kutip orang tuanya baik loh ya. Sebab ada orang tua itu jahat, itu ada. Ini kondisi ideal yang diceritakan. Wasahatul Rabbi, kemurkaan Tuhan, kemurkaan Allah, fi sahatil walid, itu di dalam kemurkaan orang tua. Ini stressingnya itu adalah anjuran mencari hal-hal yang mendatangkan keridhaan orang tua bagi anak itu. Lalu saya golek masalah wong tua nih. Kasih contoh ya. Ibu itu senengane utang. Dan utangnya namanya ini. Lalu usia 82 atau 81. Sekian utang. Gue lewat jatuh tempo, sekulan saat nyicil 7 juta. Lu kayak malah masuk gue lewat 7 juta sekulan gak gampang. Loh, gue lewat jatuh tempo, tak kau anak pertama. Kok gak nyiri ibu aku. Gagal anak pertama, tak kau anak kedua. Terus, lah kan gak baik. Kadang-kala dalam rangka belani anak yang lain itu rela menyengsarakan diri sendiri kok menanggung adik diri. Lu ini kan cara kamu tuh segini. Sampai ada kejadian ini, teman saya main sepak bola lek Ramadan waktu ini. Mamanya itu terlilit utang direnterin 650 juta. Biar tahun 90-an. Tahun 90-an ya akeh bu, maksud saya ya akeh. Akhirnya anak ini, aku gelap kan, saya diminta mengadvokasi, ya aku cari gelap untuk menutupi lunasi utangnya. Tapi pokoknya penyakit utangannya mandek. Itu satu syarat. Yang kedua, rentenirnya itu berjanji menghentikan bunga. Tak cicil berbulan 50. Jadi cicil sampai lunas. Lah, ibu itu ojo nempono kepingin anak berbakti sama jangan. Ya jangan. Gitu. Jadi menuntut kepada anak itu ojo berdua. Pokoknya naik sholat dalam dungan orang tua sih peduli alhamdulillah. Peduli. Ya, daya ini stressingnya sebetulnya bagi para anak. Jangan menyia-nyiakan orang tua, tetaplah peduli, kemudian jangan
Oh, boleh bahasane wong Jawa itu ojo jarak. Ojo jarak kemurkaannya. Nah, yang berikut babu birrul bab berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu. Baik, itu unik cerita nih. Yang kedua, yang pertama ini normatif dan Anda sudah tahu, yaitu An Bahas ibni Hakim an abihi an jadihi qul ya Rasulullah man abar, wahai Rasulullah, siapakah orang yang layak mendapatkan bakti saya, kebaikan saya? Qala ummuka. Man abar? Qala ummuka. Man abar? Qala ummuka. Qultu man abar? Qala abaka. Tsummal aqrab fal aqrab. Nabi ditanya, siapakah orang yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan atau bakti saya? Ibumu, 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 bapakmu, kemudian kerabatmu, kerabatmu, dan seterusnya. Jadi bakti kepada ibu itu prioritas bagi seorang anak. Kepada bapak itu seolah-olah 3:1. Baru kemudian sanak kerabat, sanak kerabat, sanak kerabat. Ibu-ibu sekalian, silakan tengok surat An-Nisa ayat ke-36. Itu ruang lingkup kalau Anda kepingin berbuat baik. Surat An-Nisa ayat ke-36. Enggak saya bacakan di sini, tapi saya tunjukkan, Anda kaji sendiri. Silakan dibuka pula surat Al-Baqarah ayat ke 219 dan 215. Itu Bu, yang saya sebutkan ayat-ayatnya tadi. Kalau Anda bertanya tentang hartaku itu untuk rumah tangga intiku itu cukup, kemudian ada kemelimpahan, siapakah yang layak untuk mendapatkan distribusi kekayaan saya? Kalau Anda bertanya, jawabannya di dalam surat An-Nisa 36, surat Al-Baqarah 215, surat Al-Baqarah 219. Sudah? Jadi gak usah bingung. Distribusikan harta Anda untuk situ. Itu untuk menjawab kerabat itu yang ketiga isopo. Nah itu di situ. Nah, yang berikutnya, hadis yang berikutnya. Ini cerita Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW. Annahu atahu rajulun, dia didatangi oleh seseorang. Perhatikan ceritanya ya Bu ya, jangan ditulis sebetulnya ini. Gue diri kesan. Jadi ini orang ini begini, datang ke ulama sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Ini khotob tumro'atan, saya meminang seorang wanita. Fa'abat antang kihani. Lah kok wanita itu menolak pinangan saya. Wa khotobaha ghairi. Terus dia dipinang oleh orang lain. Lah kok dia menerima? Tapi aku tetap ingin menikahi dia, meskipun sudah jadi istrinya orang lain. Faghirtu alaiha, aku cemburu. Faqataltuha, maka aku membunuh wanita itu. Seguruman. Fahali min taubah, apakah orang semacam saya ini
yang dilanda kecemburuan terus membunuh seseorang, itu seono pertobatan. Maka sahabat Abdullah bin Abbas tanya, "Ummuka hayyah?" Ibumu masih urip? Ibumu masih urip? Qala la. Enggak, sudah meninggal ibu. Tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah engkau kepada Allah, teruslah engkau bertakarub kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Pada kali kesempatan yang lain, orang ini datang lagi. Lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa ketika saya meminta rekomendasi pertobatan itu Anda kok bertanya tentang apakah ibuku masih hidup? Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas jawab gini, jawabannya ini penting. Inilah a'lamu amalan. Sungguh aku tidak mengetahui satu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah, yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala dibandingkan berbakti kepada ibu. Gitu loh sekalian ya, berbakti kepada ibu. Itu yang terjadi dalam masyarakat itu begini, aku itu ingin berbakti dengan ibu, tapi ibu ibu ya budone masing-masing orang itu berbeda-beda. Oh ibu sing menerima, oh jauh, wah luar biasa. Wes koyo hobi ini, umur samoni shopping. Ada juga yang anak-anaknya itu berkolaborasi sampai bingung. Lah iya Ustaz, ibuku yo omahe untuk ke Wampung, Indomaret itu kira 30 kilo ya. Indomaret terdekat. Ngono lho. Wis umur tuwa kaya ngono. Ambek anakku wis paruh di rokokan. Ibuku. Terus malah bangun omahe kok gedung putih lagi ke Wampung terpencil. Anak bulan mau gaya omah kok istana ini ibu wis tuwek. Kapan iso ngandani ya Ustaz? Ini kisah nyata loh. Ini kisahnya. Omah waduh kayak pelosok. Rumah yang paling mewah di pelosok desa itu adalah rumah beli. Dan wong wis tuwa, kayak opo bangun omah berkepate ini. Ya Allah, akhirnya berkolaborasi anaknya itu, bagaimana ibunya itu di usia tua menjemput husnul khotimah. Gledek ya Allah. Boleh cara diajak silaturahim nang panti asuhan ibunya. Dari situ terpantik, wah, akeh wong sing butuh saluran kebaikan. Panenan gedang, sekali panen gedang itu berapa truk? Kayak nang panti asuhan. Terus setelah itu hatinya lembut. Ini kisah nyata, harus mati kabeh. So anak-anaknya harus mati, ibu-ibu harus mati. Anak-anaknya ini teman saya. Artinya mas sekalian, bab berikutnya itu tadi berbakti kepada ibu ya. Bab kedua itu, bab ketiga. Kita targetnya 5 bab. Aduh, menuntut ini. Bab bil abab berbakti kepada bapak. Enak aja mau wedok. Dindi ono hari ibu, hari bapak kau. Tapi pada hari ibu mbobaan pancet sing ngerjakan ibu. Orang-orang itu. Babu bil abab berbakti kepada bapak. Hadisnya masih sama. Riwayat Abu Hurairah, pernah Rasulullah SAW ditanya, man akar, siapakah orang yang layak mendapatkan bakti? Ibumu, 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 kemudian baru bapak. Tuh. Terus hadis yang nomor 2 terkait bab ini, ata rajulun Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini tanya, "Fama ta'muruni?" Wahai Rasulullah, Anda memerintahkan saya apa? Minta saran amalan. Qala birra ummuka. Berbakti sama ibumu. Tsumma ada faqala birra ummuka. Berbakti sama ibumu.
Tsumma ada faqala birra ummuka, berbaktian ibumu. Tsumma ada rabi'ah, kemudian pada kali keempat dan kelima birra ummuka, keempat itu masih birra ummuka, pada yang kelima birra abaka, ibumu bapak. Ibumu bapak. 4:1. Bukan lantas terus gak loman nang bapak. Ya. Bab nomor 4 sekarang. Bab nomor 4 sekarang. Ibu-ibu tak kasih kisah nyata. Itu kamu tidak kerumunan, karena ini keluarga saya. Saya punya paman. Rezeki baik. Saya punya paman. Ketika ini kejadiannya tahun 60-an. Ketika beliau kecil itu anak wong duwe. Buktinya apa? Ketika beliau khitan itu nanggap wayang. Soalnya kemudian ketika beliau masih kecil usia ya SMP SMA, ibunya wafat. Bapaknya tapi menikah lagi. Lah wajar loh. Tapi dia nggak terima. Waktu itu beliau sarjana muda tahun 70 sarjana muda, terus jadi kepala sekolah. Karena gak terima, tahu-tahu minggat. Zaman gak ada handphone, ada telegram. Pokoknya minggat. Datanglah ke Malang Selatan sana, ngajar ngaji di pondok sampai kaya raya. Ya. Jadi keputusan orang tuanya, bapaknya ini dia tidak merestui. Padahal ya sah-sah saja namun. Ya. Ternyata kalau kemudian hari terjadi hal yang sama kepada beliau. Boleh saya minta? Boleh saya minta? Tidak. Beliau mengalami seperti apa yang dialami bapaknya. Oke? Ini kisah nyata ibu-ibu, ya. Kemudian beliau ketika lagi 5 orang anaknya yang sudah dipernak-pernak ini, sudah dikasih, dipernak-pernak orang, melimpah secara materi. Gak setuju kan? Bahkan nyatu kan? Maka sekarang sing minggat juga anaknya, bapak itu. Saya kehilangan paman saya. Loh di usia 60 lebih. Itu sebuah keputusan hidup yang tidak mudah bagi saya. Setelah 2 tahun, tiba-tiba sudah berada di Riau. Kemudian ngabari, boleh. Saya telepon, aku ada di bulan Jawa. Ternyata beliau sudah menikah dengan seorang ibu-ibu yang merantau. Rumahnya dekatnya pabrik di Krian, di daerah Krian. Saya ke Krian situ jenguk. Nah, beliau sudah bahagia, tapi tetap putus silaturahmi dengan anak-anaknya. Saya berusaha mengadvokasi. Nah, beliau pulang ke Riau. Kira-kira 1 bulan yang lalu beliau wafat. Beliau wafat tanpa ada satupun anaknya yang menjenguk ke saya. Padahal saya pancing-pancing, kan gak punya bagi bapak. Nah kadang-kala itu pelajaran moral bagi saya. Kadang-kala keputusan apapun dari sang bapak, dan memang keputusannya tidak melanggar ketentuan Allah, ya wis. Malah yang terjadi, bapaknya teman saya ini perempuan. Itu ketika ibunya meninggal, digolek lah anak wedok ini. Apa kamu menikah? Nah, golek lah kan. Kamu boleh kan? Karena ibunya sudah meninggal. Itu kejadian. Ini bagian dari berbakti kepada daya. Itu bisa nyata. Bagaimana seseorang itu, wong Jawa, sama katanya ngarani karma silakan karma. Tapi al jazaa
jinsil amal. Balasan itu biasanya setara dengan amal. Tapi betapapun ya, kelak kemudian hari hubungannya baik, paman saya sama bapaknya kelak kemudian hari ya baik. Yang berikut, babu birru walidayhi wa indhalama. Bab berbakti kepada ibu bapak meskipun mereka berdua zalim. Meskipun mereka berdua zalim. Ya Allah. Oh non, judul bab ini. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihi imam muhtabisan. Tidak ada seorang muslim yang memiliki ibu bapak yang Islam dan mereka berbakti kepada ibu bapaknya itu illa fatahallahu lahu babaini yakni minal jannah, kecuali Allah akan membuka untuk orang ini dua pintu surga untuk dia. Wa in kana wahidan fa wahid. Kalau yang tinggal yang tersisa dari ibu bapaknya cuma satu, maka dibukakan satu pintu surga. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Kalau kedua orang tuanya itu marah karena merasa tersakiti, maka Allah tidak ridho sampai mereka ridho. Ini dalam arti ideal loh ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibunya ini memang genah. Qila wa in zalamahu, qala wa in zalamahu. Ada seorang bertanya kepada Nabi, meskipun kedua orang tuanya itu membalimi dia. Meskipun kedua orang tua itu membalimi dia. Artinya kewajiban anak itu berbakti kepada ibu bapaknya. Itu kewajiban anak itu berbakti. Siapa itu semua. Ya memang berat. Gitu loh. Ya memang berat. Apalagi kalau sudah punya sisian. Saya itu dicurhati orang itu reno-reno. Aku rumah tangga 17 tahun, saat anakku sampingnya untuk berbakti kepada ibu saya itu saya harus selimputan dari bujuk. Untuk sekedar mentransfer ibu saya itu untuk selimputan dari bujuk. Bagaimana nggak konangan dari bujuk? Ya Allah, ada apa sebetulnya? Untuk pulang ke kampung halaman saya, istri saya itu sudah saling menerus-menerus, pokoknya nggak mau tinggal serumah sama ibu saya. Aku ya sebagai anak kan kepingin dulu ke sama ibu, suami apa, pokoknya bukan hotel. Nggak begitu. Ya wis, mudah-mudahan nggak ketemu anak mantu sih dulu. Ya. Jadi sing waman donga, sing hati-hati dalam bertutur kata. Ono meneh, Bu, ruang kekayaan batin orang itu kalau sudah 60 ke atas itu kepingin cedek abis putunya. Meskipun duit sama dengan nomor seri ini. Nah kalau sekarang keadaannya begini, kepingin cedek ambek cucu, kayak cedek ambek utuh, ternyata mantu ini sing duwe melalui dia ada cucu Anda itu misalnya itu ada masalah dengan Anda ya Bu. Terus baru pindah luar kota, wah salah. Bila kepingin cedek karo putu, kan cedek ambek putu wis bapake masalah ambek aku. Ya wis begitulah hidup itu. Begitulah hidup. Bab nomor 5. Babu linul kalam liwalidayhi. Bab tutur kata yang lemah lembut kepada ibu bapak. Tutur kata yang lemah lembut kepada ibu bapak.
Hadatsani Taisalah ibni Mayyas qala kuntu manajadan fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Ada orang namanya Taisalah ibni Hayyas. Saya pernah di daerahnya Najd. Kemudian saya melakukan sebuah perbuatan dan saya mengira itu adalah perbuatan dosa besar. Maka saya curhat kepada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Dosamu itu apa? Dari Abdullah bin Umar. Begini dan begini. Itu butuh dosa gede. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 7. Tis'un itu 9. Dosa besar itu ada 9. Apa itu? Al-isyraku billah, syirik. Wa qatlun nasmah. Wa qatlun nasmah itu nomor berapa ini? 9. Membunuh jiwa. Wal firaru minaz zahaf. Lari dari medan perang, sersi. Wa qadhful muhsanah, menuduh berzina wanita yang menjaga kehormatan diri. Yang berikutnya wa aklur riba, makan harta riba. Yang berikutnya wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, berbuat durhaka atau kemaksiatan di masjid. Bisa juga dalam kurung itu maksudnya murtad tapi di masjid. Murtad di masjid. Yang berikutnya walladzi yastaskhiru, menyombongkan diri, sombong, pongah. Yang berikutnya wa bukaul walidaini minal uquq, membuat kedua orang tua menangis. Ini menangis dalam arti menangis susah loh ya. Sebab pada tangisan kebanggaan itu ada, tangis haru itu ada. Qalali Ibnu Umar, setelah menyebutkan itu tadi, Ibnu Umar mengatakan, atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, kamu kepingin menjauh dari neraka dan masuk surga. Qultu i wallah itu ya demi Allah. Ahayyul walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu, maka aku pun menjawab, indi ummi, aku sik duwe ibu. Indi, hidup bersamaku, ummi, ibuku. Qala, maka sahabat Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab dan sahabat Rasulullah yang sangat dekat ini mengatakan, fa wallahi, demi Allah, lau alam talahal kalam, kalau seandainya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata anak ibumu, wa'at amtahat ta'am, dan engkau memberi makan beliau, la tadkhulannal jannah, pasti engkau masuk surga, majid
tanabatal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Wis ngono. Hadisnya panjang ya. Semoga kamu ngedoi dosa-dosa gede, terus lek ngomong nang ibu itu santun, ngekei daharan ibu itu juga yang baik, pasti berdosa agama. Itu ketika seseorang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar, dia mengira telah terjerumus kepada dosa besar, curhat, dikei definisi dosa gede itu ngene. Kalau kamu ingin menebus masa lalumu, lek ngomong nang ibumu sing apik, kayak ono mangan daharan sing apik, terus jauhilah dosa besar, semua dosa kok. Gitu. Sudah selesai 5 bab. Kurang satu. Yaitu penjelasan tentang surat Al-Isra ayat ke 23-24. Silakan ditanya. Silakan ditengok. Bunyinya begini, Bu. Saya bacakan ya, tapi ini versi lengkap. Kalau ini cuma pendek ini. Ya, surat Al-Isra surat nomor 17 ayat 23-24. Ini gini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lah yang di dalam kitab ini wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah kepada ibu bapakmu sayap kehinaan lagi penuh kasih sayang. Itu arti tekstualnya begitu. Janah itu sayap, dzul kehinaan, rahmah kasih sayang. Dan rendahkanlah kepada ibu bapakmu itu sayap kerendahan lagi penuh kasih sayang. Maksudnya adalah la tantani min syai'in ahibba. Ahabba. Jadi bahasa orang Jawa itu gaya senengi wong tuwa. Bahasa budaya itu gitu, gaya senengi wong tuwa. Gampang kok? Gaya seneng wong tuwa. Kadangkala iki unik Bu, pujane wong. Itu teman saya. Lah iya San, aku kerja di Medan. Bandino urip di dalam. Aku lek nulis nang Surabaya iku ketemu umiku itu kepingin makan umi, masaknya umi. Lah umi itu berdiri ke oma. Lah aku tak koi aku kepingin dijaga satu kuliner. Pola balik. Yo gini aku jane apa itu? Yo kene karepe apa walian? Lo gini kepingin apa ngengkang ke oma makan umi lah. Lah terus aku tak koi lah malah dijak dolen ya. Itu. Dan kadang-kala orang tua itu nyeneng itu gampang. Semoga aku jadolinan di mangan gitu. Dia mulai terus manis. Saya try. Ya wala-wali dunia Bu seperti itu. Sudah 5 bab Ibu sekalian, nanti panjang lek kebanyakan. Ya. Halaman berapa ini? Bab ke-6, mohon saya diingatkan Ibu sekalian, ini majelis taklim Ake Malaikate, ada ini Bapak Murdiono bin Kasmo Darmowiyoto. Beliau itu sudah lama dirawat di ICU. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya. Allah mashfi mardana wa mardal muslimin. Allah mashfi mardana wa mardal muslimin. Allah mashfi Bapak Murdiono bin Kasmo Darmowiyoto. Syifa'na ajilan ghaira ajil ya arhamar rahimin. Nah, sebelum saya tutup, adakah sesuatu untuk didiskusikan? Saya hanya menerima pertanyaan yang masih terkait dengan bab ini tadi. Jadi keambian. Ada sesuatu? Bismillah.
Adakah ibu? Adakah sesuatu terkait baktinya anak nang wong tua? Ini Saya pernah dengar teman itu dia perempuan, terus dia punya anak perempuan. Dia pernah bilang, anak saya kalau perempuan nomor satu berbakti kepada suaminya, itu baru kepada orang tua. itu benar. Haknya seorang laki-laki atau suami itu lebih besar bagi seorang wanita. Tapi Anda harus tahu juga, laki-lakinya itu harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lah, laki-laki yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa betul-betul bertanggung jawab itu semestinya tidak menghalangi sang istri untuk berbakti kepada ibu bapaknya, bahkan mendorong untuk berbakti. Tidak mungkin seorang laki-laki yang baik itu menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Tidak Bu. Gitu Bu. Nanti sing dituntut itu gak wong wedok tok untuk berbakti nang sing lanang. Sing lanang juga harus tanggung jawab. Nah saiki wong iki menuntut tok. Sing wedok sing ngomong berbakti. Ya mestine wong lanang yo bantu sing wedok untuk berbakti kepada orang tuanya, menebarkan kebaikan. Gitu. Iku sik koma Bu, kalimat itu. Sik koma. Nah, koma gak diwaca biasanya mari koma. Ya. Ada yang lain Ibu? Kalau sudah kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat apa yang kami pelajari. Ajari kami hal-hal yang bermanfaat. Tambahkan untuk kami keilmuan ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami dengan yang halal sehingga tidak terperosok kepada yang haram. Cukupilah kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak berharap kepada selain-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, beri petunjuk kami, beri petunjuk orang-orang yang bersama kami. Jadikanlah kami menjadi sebab datangnya hidayah kepada orang lain ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illa anta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.